Ya, ketika kamu melihat itu mungkin akan membuat kamu menjadi terangsang untuk belajar dan mengingat tujuan-tujuan yang akan kamu raih dan atau apa yang kamu capai tadi. Hai guys, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini, aku akan berikan kepada kamu tips-tips bagaimana supaya menghilangkan jenuh belajar kamu. Seperti kita ketahui kan, ini pandemi. Mungkin kebanyakan dari kamu mengalami kejenuhan dalam belajar karena kamu dihadapkan terus pada laptop. Kita selalu belajar di depan laptop, HP, menggunakan jaringan internet. Kemungkinan itu akan membuat kamu semua menjadi jenuh dalam belajar. Nah, ada pun tips-tips yang aku berikan supaya kalian tidak jenuh dalam belajar adalah yang pertama, ini merupakan suatu cara yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak jenuh dalam belajar, yaitu dengan mendengarkan musik. Pasti kebanyakan dari kamu udah sering melakukan ini. Saya sendiri sebagai mahasiswa juga sering melakukan ini. Ketika saya sedang jenuh dalam belajar, saya mendengarkan musik kesukaan saya, karena ketika mendengarkan musik itu membuat saya lebih bergairah, saya lebih menemukan suatu semangat untuk melanjutkan belajar lagi. Apalagi nih kalau kalian semua itu pencinta musik bahasa Inggris, Jepang atau Korea gitu, pasti lebih asik. Kalau saya sih pencinta musik orang-orang Korea campuran sih, mau Korea, mau Jepang, mau Inggris. Yang penting saya biasanya itu memilih musik-musik yang asik ya di HP saya, supaya saya bisa mendengarkan kembali musik itu ketika saya sedang jenuh dalam belajar. Jadi buat kamu yang jenuh dalam belajar, coba deh kamu dengarkan musik. Pasti ketika kamu sudah dengarkan musik, kamu sudah akan menghilangkan rasa penat kamu sendiri dan akan mengubah semangat yang ada di dalam otak kamu lagi, akan tumbuh-tumbuh, karena otak ketika mendengarkan musik akan berubah. Otak dan hati akan berubah ketika kamu mendengarkan musik. Terus tips yang kedua adalah menemukan teman diskusi. Walaupun memang kita tahu kan sekarang ini pandemi, pastinya kamu gak akan pernah atau jarang bertemu dengan teman kamu karena kamu belajar di rumah, kamu sendiri belajar di rumah. Nah, tapi saya bisa sih melakukan diskusi bersama teman saya, yaitu dengan melakukan video call melalui Google Meet atau WhatsApp call. Kami melakukan diskusi mengerjakan soal biasanya, sehingga saya rasa ketika saya mendengarkan musik sambil berdiskusi sama teman saya tadi, itu mengubah kejenuhan saya dalam belajar tadi. Karena apa? Kan saya dengan teman saya itu kan bertemu satu sama yang lain. Terus aku ngobrol nih sama teman saya tentang soal yang satu ini. Terus teman saya memberikan responnya. Terus ada lagi teman yang satu yang memberikan responnya. Terus ada lagi teman yang satu lagi yang memberikan responnya. Nah, itu membuat suasana belajar kami itu jadi berbeda, lebih semangat dan lebih bergairah lagi. Karena kami selalu bertukar pikiran dengan apa yang kami pelajari. Terus tips yang ketiga adalah belajar online atau melakukan aplikasi pembelajaran online. Nah, bagi kamu yang jenuh belajar nih, kamu belajar sendiri, ya kan, kamu belajar sendiri aja menggunakan buku atau internet, pasti kan kamu jenuh kan. Nah, kamu juga bisa melakukan pembelajaran melalui aplikasi online, dimana nanti di situ kamu akan belajar melihat video-video keren atau video-video pembelajaran yang ada di dalam aplikasi itu menurut mata pelajaran atau mata kuliah yang kamu sukai. Video-video ini mungkin bisa membuat kamu menjadi tidak jenuh lagi dalam belajar, karena kamu sembari berbaring di tempat tidur kamu bisa melihat videonya, sehingga bisa menambah wawasan kamu juga. Seperti yang sering terjadi juga, banyak orang menemukan teman-teman diskusinya di aplikasi pembelajaran online tadi juga. Karena apa? Dia kan gak suka di belajar sendiri, terus dia gabung ke aplikasi belajar online. Di sana dia mulai belajar bersama teman-temannya. Ketika dia masuk grup diskusi yang ada di aplikasi itu.
Nah, jadi aplikasi pembelajaran online juga menjadi salah satu yang penting buat kamu yang mulai jenuh dalam belajar. Terus tips yang keempat. Nah, tips yang keempat adalah kamu bisa melakukan pembelajaran keluar rumah seperti tempat belajar yang nyaman. Kamu temukan dulu tempat belajar kamu yang nyaman nih. Misalnya kalau kamu bosan belajar di satu tempat aja, kamu bisa pergi ke tempat lain yang berbeda. Misalnya kamu pergi keluar yang ada taman, misalnya ada bunga, ada pohon, yang kamu rasa itu membuat kamu menjadi lebih sejuk atau lebih semangat lagi belajar tadi. Banyak juga orang pergi ke taman ya untuk belajar karena di situ dia akan melihat banyak orang. Dia suka kalau dia belajar itu di dalam ada suasana keramaian, sehingga itu membuat dia tidak jenuh lagi dalam belajar tadi. Sering juga terjadi dia belajar ke tempat yang berbeda. Selain pergi ke harus tidak ke taman, kamu juga bisa belajar di rumah kamu, tetapi kamu harus menyediakan atau memfasilitasi tempat belajar kamu itu menjadi tempat yang nyaman. Seperti kamu bisa membuat semuanya menjadi nyaman untuk kamu membuat ruangan untuk kamu sendiri saat belajar, sehingga nanti kamu pas belajar kamu akan menemukan passion kamu dalam belajar itu, kamu menemukan ketenangan kamu karena kamu sendiri sudah menciptakan bagaimana tempat yang nyaman untuk kamu di dalam mengeluarkan ide-ide dan mengeluarkan kreativitas kamu ataupun belajar pada saat kamu di tempat kamu itu. Terus tips yang kelima. Nah, tips yang kelima itu adalah kamu boleh nonton. Dengan nonton saya rasa ini akan mengurangi kejenuhan kamu di dalam belajar tadi. Saya sering melakukan ini ketika saya memiliki banyak tugas-tugas kuliah dan tugas-tugasnya yang sama menumpuk, dan dari pagi sampai siang di depan laptop, pikiran saya jenuh, saya beralih ke media tontonan. Media yang saya gunakan biasanya itu ada televisi, komputer maupun laptop, dan itu terserah kamu karena apapun yang kamu suka di tontonan itu, buatlah yang kamu tonton itu adalah yang membuat kamu bahagia sehingga bisa mengembalikan pikiran kamu, bisa mengembalikan semangat kamu lagi. Jadi menonton adalah salah satu hal yang paling ampuh yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi kejenuhan belajar kamu. Terus tips yang keenam. Nah, tips yang keenam adalah cemilan. Dengan cemilan saya rasa ini bisa mengurangi kejenuhan kamu tadi. Kamu bisa makan sambil belajar karena akan mengembalikan kembali lagi semangat kamu. Karena dengan perasaan hati yang senang karena makan tadi, itu akan membuat kamu kembali lagi refresh dalam belajar. Terus tips yang ketujuh. Nah, tips yang ketujuh adalah tekad. Tekad, hal yang paling utama saya rasa yang menjadi semangat kamu dalam belajar. Tanpa tekad mungkin kamu akan berhenti dalam belajar. Tekad ini identik dengan tujuan kamu dan semangat kamu atau prioritas kamu di dalam belajar tadi. Misalnya kamu itu ingin belajar karena kamu ingin menang SBMPTN nih, maka kamu terus belajar, berarti kamu tidak peduli dengan orang lain, kamu tidak peduli dengan lingkungan sekitar kamu, yang penting kamu selalu belajar dan kamu tidak peduli dengan kejenuhan kamu karena kamu sudah memiliki prioritas utama, kamu sudah memiliki tujuan utama agar tujuan itu bisa tercapai. Karena apa? Karena ada tekad. Jadi yang pertama adalah tekad kamu juga, sehingga kamu bisa mengurangi jenuh kamu di dalam belajar. Tips yang ke-8, kamu bisa membuat wish word. Wish word di sini pasti kamu sudah pada ngerti, yaitu kata-kata yang bisa memotivasi kamu ketika kamu di dalam rumah kamu atau di dalam kamar kamu. Wish word-nya bisa dalam bentuk hiasan kecil ataupun poster yang besar, dimana di situ ada kata-kata yang selama ini kamu rasa menjadi penyemangat kamu, atau kata-kata yang selama ini menjadi pembangun, atau yang kata bagus yang menurut kamu itu menjadi penyentuh ke hati kamu yang membuat kamu termotivasi untuk menggapai mimpi kamu. Nah, menurut saya wish word tadi bisa berguna untuk kamu supaya kamu lebih giat lagi belajar. Ketika kamu melihat itu di depan meja belajar kamu baca, kamu ingat kembali tujuan-tujuan kamu yang ingin kamu capai, sehingga jenuh yang selama ini ada di pikiran dan hatimu ketika kamu belajar bisa kamu atasi dan bisa kamu halangi datangnya ketika kamu melihat
tulisan-tulisan word yang ada di depan kamu. Kan ketika kamu melihat itu pastinya akan berubah dan kamu akan mengingat kembali kata-kata itu yang bisa memotivasi kamu sehingga kamu tidak jenuh lagi di dalam belajar. Terus tips yang ke-9, ya tips yang ke-9 adalah tips yang paling mencakup dari semua atau inti dari semua tips-tips tadi. Tips yang ke-9 itu adalah kamu bisa melakukan semua hal-hal yang kamu sukai. Misalnya kamu itu menyukai memasak, ketika kamu jenuh belajar kamu suka memasak, atau kamu suka membersihin rumah kamu bisa melakukan itu supaya kamu tidak jenuh dalam belajar. Seringkali juga orang mengatasi jenuh dia belajar, dia membuka Instagram, Twitter, YouTube, atau media sosial lainnya lah yang dia rasa itu bisa menjadi membangun dia, memotivasikan dia di dalam belajar tadi. So, ini tadi tips-tips dari aku supaya kamu tidak jenuh dalam belajar. Terus kalau kalian rasa tips ini bermanfaat, bisa di like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Jangan juga lupa untuk di komen. Terima kasih atas perhatiannya. Goodbye.